Kembali lagi dengan saya, Afina Aisyah Firdausi. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang himpunan yang pernah saya ajarkan sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi himpunan, untuk materi berikutnya, yuk kita mengulas sedikit aja yang sebelum kita pelajari waktu itu ya. Nah, untuk menyatakan himpunan itu ada berapa cara? Ada 3 ya. 3 itu apa aja? Yang pertama itu dengan kata-kata. Nah, yang kedua ada dengan tadi kata-kata atau deskripsi itu bisa. Yang kedua dengan cara mendaftar. Nah, yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Masih ingat gak kalau cara kata-kata itu yang kayak gimana? Kasih lihat sedikit ya. Kalau yang pertama itu dengan tadi dengan cara kata-kata atau deskripsi. Kata-kata atau deskripsi. Ini kayak apa? Nah, misalnya kayak bulan Juni, Januari, itu himpunan dari bulan yang diawali huruf J. Mungkin kalau yang kedua ini dengan kata mendaftar. Nah, kalau yang mendaftar ini berarti dia itu kayak misalnya ada contoh soal itu B adalah himpunan bilangan asli antara 7 sampai 10 kayak gitu. Jadi nanti kita daftar 7 sampai 10 itu apa aja. Jadi 8, 9 kayak gitu. Yang ketiga ini ada dengan cara notasi ya. Notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau nanti notasi di sini tuh biasanya kayak gini tuh. Ada kayak biasanya ya yang sering kita lihat kayak X dari 5 X. Nah, kayak gini. Biasanya notasi itu rata-rata kayak gini. Jadi ada notasi kayak gini. Kurang dari atau lebih dari. Biasanya kayak gitu. Oke, langsung kita lanjut ya. Langsung lanjut ke materi selanjutnya pada pertemuan kali ini. Masih semangat kan ya? Semangat dong. Kali ini saya akan belajar, akan menerangkan sedikit materi, menyampaikan ilmu sedikit. Himpunan juga masih masuk dalam himpunan, tapi materi selanjutnya yaitu adalah himpunan kosong. Pada tahu nggak ini himpunan kosong? Oke, saya jelaskan ya. Himpunan kosong itu adalah anggota yang tidak mempunyai himpunan yang tidak mempunyai anggota. Yang seperti apa sih himpunan tidak mempunyai anggota itu? Berarti suatu himpunan tapi himpunannya tuh gak ada isinya, gak ada apa-apa, kosong kayak gitu. Biasanya istilah dalam bahasa Inggris itu empty set kayak gitu ya. Bisa dinotasikan. Saya tulis dulu ya, tadi materi tentang himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak mempunyai atau memiliki anggota ya. Nah, tapi jika kita tulis dulu aja notasinya dalam himpunan kosong itu biasanya seperti ini notasinya. Notasinya itu biasanya dalam bentuk seperti ini. Salah. Maaf. Ini termasuk dalam himpunan kosong. Ada juga seperti ini. Nah, ini juga termasuk notasi dari sebuah himpunan kosong. Biasanya kita tulis kayak gini itu berarti himpunan kosong. Tapi berbeda lagi kalau udah kayak gini. Misal, ini contoh ya. Contoh. Kalau misalnya seperti ini penulisannya. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini apakah termasuk himpunan kosong atau bukan? Nah, kalau seperti ini pasti jelas ini bukan himpunan kosong. Karena jelas tadi kita dari awal
Notasinya seperti apa tulisannya? Hanya sebuah kurung kurawal. Nah, kalau kayak gitu yang seperti ini, tanda 0 tapi tidak ada himpunannya. Nah, kalau kayak ini berarti dia ada himpunannya dong. Himpunannya adalah ini, ada 1. Misalkan ini himpunan dari K gitu ya. K sama dengan ini 0 gini ya, kayak gini. Berarti dia mempunyai NK-nya, dia punya 1 ya, punya 1. Dia punya NK 1. Itu pasti berbeda lagi. Nah, saya tidak bisa membedakan kan ya. Jadi kalau kayak gini tuh apa, kalau seperti ini apa. Kalau udah ada, kalau dia di dalam sebuah kurung kerawal, dia udah ada isi, meskipun hanya penulisan 0 ini berbeda ya. Bukan berarti 0 ini dia bukan berarti dia 0 ini dia tidak mempunyai anggota, tapi bahkan dia ada, tapi dia mempunyai anggota hanya 1, yaitu bilangan angka 0. Tapi jika hanya kurung kerawal saja, dia termasuk himpunan kosong. Oke, kita masuk ke contoh ya, udah paham ya artinya ini. Ke contoh soal, misalnya ini ada contoh seperti ini. Apa ya, kita pakai huruf apa ya? P deh. P adalah bilangan ganjil, bilangan ganjil ya, bilangan ganjil antara 7 dan 9. Nah, ini contoh soalnya, ini kita misalnya suruh mencari apakah ini himpunan kosong atau bukan himpunan kosong. Nah, pertanyaan yang pertama nih, P adalah bilangan ganjil antara 7 dan 9. Bilangan ganjil antara 7 dan 9 ada tidak? Jelasnya tidak ada ya, karena 7 dan 9 sendiri udah bilangan ganjil. Angka 8 bukan bilangan ganjil, tapi 8 bilangan genap. Sehingga kita dapat menuliskan himpunan kosong di sini P. Nah, seperti ini. Jadi P tidak mempunyai himpunan karena dia tidak mempunyai anggota. Karena 7 dan 9 tidak ada bilangan ganjil karena yang diminta. Seperti itu contohnya. Ini ada contoh lagi. Kedua. Misalnya Ki adalah bilangan genap ya, bilangan genap apa? Bilangan genap prima. Nah, Ki adalah bilangan genap prima. Sekarang kita cari tahu bilangan prima dulu, kita cari tahu dulu bilangan yang kita cari dulu primanya dulu. Kenapa? Karena ini yang terpenting pertama. Nah, prima itu angkanya apa aja sih? Berapa angka apa aja? Kita cara dengan cara mendaftar ya, bilangan prima itu apa aja. Nah, prima itu angkanya dari 2, 3, 5, 7, 9, 11 dan masih seterusnya ya. Ini ini bilangan prima. Ini bilangan prima. Ini anggotanya. Kalau bisa ditulis, mungkin bisa ditulis seperti ini juga. Mungkin bisa ditulis seperti ini. Ini hanya bilangan primanya aja ya. Bukan anggotanya, masih belum bilangan genap karena yang diminta bilangan genap. Nah, di sini mana yang bilangan genap? Bilangan genap di sini ada angka. Ternyata di sini dia muncul di sini angka 2. Jadi sehingga Ki adalah bilangan genap prima. Ada tidak bilang himpunannya? Ada, jelasnya ada. Sehingga dia bukan merupakan himpunan kosong karena dia mempunyai anggota. Anggotanya hanya berapa? Hanya 1. Tapi kita dapat menuliskannya seperti ini. Ki anggotanya adalah 2. Sehingga kalau kita tulis dengan seperti ini, NQ dia ada 1. Jumlahnya ada 1, hanya 1 ya. Nggak ada lagi karena bilangan prima selanjutnya yang genap seperti itu. Itu sedikit contoh. Kita lanjut next ke materi selanjutnya.
Nah, tadi kan kita udah belajar tentang himpunan kosong. Yuk kita lihat dulu, ini ada gambar apa nih? Ada gambar gelas ya. Terus ada gambar piring. Apalagi di sebelahnya ini? Ada gambar sendok dan garpu. Maaf ya, gambarannya agak jelek. Nah, kita lihat nih. Jadi semua ini termasuk apa? Sekumpulan apa ini? Termasuk sekumpulan peralatan makan ya. Karena ada gelas, ada piring, ada sendok, ada garpu. Jadi ini peralatan makan semuanya ya. Nah, jadi misalnya kita anggap saja, seluruh ini adalah himpunan anggota dari himpunan B. Kita anggap saja ini B ya. Kita anggap ini B kayak gini. Nah, jadi semesta pembicaraannya dari himpunan D adalah himpunan semesta, yaitu apa? Himpunan semesta di apa ini? Peralatan makan. Jadi kita dapat mengatakan, jadi himpunan semesta itu adalah semua anggota, semua elemen dari himpunan B yang memuat di himpunan B. Itu. Jadi sekarang tadi kita belajar tentang tentang apa? Himpunan semesta. Betul sekali. Saya judul ya di sini ya. Sekarang kita materi himpunan semesta. Udah paham belum himpunan semesta? Apa tadi himpunan semesta? Semesta itu adalah seluruh anggota dari himpunan ini tadi. Nah, termasuk anggota dari himpunan semesta. Semua anggota dari himpunan B ini adalah anggota dari himpunan semesta, memuat anggota B tadi. Oke, termasuk ya ke himpunan semesta. Nah, nih kita ada contoh. Oh ya, sebelumnya mau kasih tahu dulu notasi dari himpunan semesta sendiri dinotasikan seperti ini. S ini, jadi sama saja ya dinotasikannya dengan tulisan S. Lanjut kita coba ke contoh soal ya. Di sini misalnya tentukan himpunan semesta dari kemungkinan yang terjadi. Dari kemungkinan ya, dari kemungkinan misalnya di sini ada 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dah, ini dulu aja. Nah, kita suruh tentukan himpunan semesta dari himpunan dari kemungkinan yang terjadi. Dari sini kita dapat mengambil himpunan semestanya. Misalnya seperti ini. Sedikit habis ya ini, maaf ya. Jadi jawabannya apa saja? Yang pertama. Nah, yang pertama. Di sini kita menemukan angka 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini mereka biasanya termasuk himpunan apa seperti ini? Himpunan bilangan ganjil ya. Himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil. Nah, bisa lagi nggak kira-kira ada himpunan semesta apa lagi di sini dia? Termasuk himpunan apa aja? Ya, termasuk himpunan bilangan asli ya. Himpunan bilangan asli. Bilangan asli apa? Dari mana? Mulai dari 3 sampai 13. Mereka juga termasuk himpunan asli, bilangan asli. Terus masuk lagi. Masuk himpunan bulat. Himpunan bulat apa? Bulat positif. Karena bulat itu ada bulat negatif juga. Ya, bulat himpunan bilangan bulat. Bulat positif ya, himpunan positif. Terus apa lagi? Himpunan apa? Himpunan apa kalau menggunakan 3, 5, 7? Ada himpunan bilangan prima ya. Himpunan bilangan prima. Apa tadi bilangan prima ya? Ini bilangan prima itu
3, 5, 7, 9 ini termasuk himpunan bilangan prima semua. Masih ada lagi nggak kira-kira ya? Apa? Himpunan bilangan real. Apa sih real itu? Real itu dia tidak ada angka koma, jadi kayak 3,5 atau 5,2, 5,1 atau apa dan sebagainya, mungkin 13,1 atau sekian koma. Jadi real itu tidak ada koma di sini ya. Seperti itu, jelas. Ada lagi kira-kira? Sudah ya kayaknya sepertinya. Nah, ini mungkin salah satu contoh dari himpunan semesta. Nanti kita lanjut lagi. Tenang. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, ada diagram Venn. Diagram Venn itu biasanya dalam bentuk atau gambar gitu ya. Ada 4 macam bentuk. Yang pertama, saya gambarkan ya. Di gambar yang pertama, di gambar yang kedua, di gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat. Jelek maaf. Nah, ini adalah suatu dari bentuk diagram Venn. Nah, pasti banyak pertanyaan-tanya ya, kenapa gambarnya kok kayak gitu? Ini memang aturannya. Biasanya gambarnya tuh bentuknya ada ini persegi, terus di dalamnya ada semestanya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, kayak gini. Tulisannya rata-rata seperti ini. Nah, ini ada macam 4. Yang pertama ini termasuk apa? Ini termasuk himpunan bagian. Kalau ini dianggap sebagai himpunan bagian. Himpunan bagian. Kenapa dibilang sebagai himpunan bagian? Karena di dalam anggota B ada bagian himpunan A yang termasuk dalam himpunan B ini. Jadi himpunan B itu dia membagi di himpunan A itu dia masuk dalam ini ke himpunan B ini. Terus kalau ini adalah himpunan sama. Ya, kalau himpunan bagian tadi ini bisa ditulis ini biasanya. Nah, ini termasuk bagiannya. Terus kalau kenapa dibilang himpunan sama? Karena semua anggota himpunan A itu anggotanya itu sama dengan semua anggota himpunan B, sehingga semestanya pun isinya dalam salah satu himpunan ini juga isinya sama, A sama dengan B sama. Nah, untuk yang ketiga ini ada himpunan apa ya kira-kira? Himpunan saling berpotongan. Saling berpotongan. Nah, kalau ini kenapa dia dibilang himpunan saling berpotongan? Karena di dalam bagian himpunan A itu terdapat di dalam himpunan terdapat beberapa anggota di himpunan B, dan di anggota B pun sebegitu juga kebalikannya. Dia juga terdapat masuk dalam ini, masuk sama seperti itu ya. Nah, kalau yang terakhir ini ada himpunan apa ini? Ini apa? Pasti kalau kayak ini namanya himpunan
himpunan saling apa? Saling lepas ya. Karena dia kelihatan yang di gambarnya sendiri kelihatan ya. Kelihatan. Mereka tidak bersatu seperti itu. Jadi terlihat, jadi anggota A yang mempunyai anggota sendiri, anggota B juga mempunyai anggota sendiri. Nah, tadi itu ada macam-macam dari bentuk dari diagram Venn. Nah, ada 4 macam. Apa tadi? Himpunan bagian, himpunan sama, himpunan saling berpotongan, dan himpunan saling lepas. Oke? Udah paham? Yuk, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yuk coba kita masuk ke contoh soal dari diagram Venn. Ya, satu soal dulu misalnya. Kita disuruh buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, misalnya nih A, A itu anggota bilangan prima kurang dari 9 misalnya ya, contoh. Terus B, apa B enaknya? Anggota himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, terus kita coba semestanya apa semestanya? Kita buat semestanya bilangan asli. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini. A itu adalah, kita baca, X kurang dari 9 anggota dari bilangan prima. Berarti kita dapat menulisnya itu seperti ini. Sini aja ya. Berarti kalau bilangan prima kurang dari 9 itu apa aja? 2, 3, 5, 7. 9 masuk enggak? Enggak, karena di sini tidak masuk ya. Terus kalau yang B, bilangan ganjil kurang dari 11. Bilangan ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7, 9 ya. 11 enggak masuk. Nah, semestanya ini apa? Semesta ini bilangan asli. Nah, yang diminta bilangan asli. Jadi bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minta berapa ini? 9 sampai 11 ya. 10, 11. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita lihat nih. Dari sini angka-angka yang sama ini mana aja sih? Kita lihat. Nah, sini 2. Nah, yang dimintakan semestanya. Semesta itu berarti semuanya. Nah, kita dapat gambarkan seperti ini. Saya hapus saja ya. Kita tulis lagi. Yang ini biar ini apa Pak? Ini aja biar tahu. Ini tadi A, ini A, ini A, ini B, ini semestanya ya, semestanya. Nah, kita coba gambar. Ini gimana? Bentukan dari seperti ini. Ini semestanya. Semestanya dari angka berapa? Angka 1 sampai 11 dia minta. Nah, karena A-nya di sini apa? Kita gambar dulu A. Ini lingkaran untuk A. A-nya 2, 3, 5, 7. Nah, kita lihat di angka B. Dia ada nggak angka yang sama yang serupa? Kita lihat 2, 3, 5, 7. Nah, di B ada nggak angka 1? Di A ada nggak angka 1? Nggak ada. Angka 2 nggak ada. Angka 3 sama ya, ada ya? Ada. Angka 5 juga masuk. Angka 7 ada. Sehingga jadi dia termasuk, dia masuk ke sini.
ini. Seret. Kita tulis nih angka yang ada sama ini, kita tulis ya 3 sama 5 juga ada, 7 juga ada, kita tulis 3, 5, 7. Nah, terus di sini jadi tersisa apa nih? Tinggal angka berapa yang belum ditulis? Tinggal angka 2. Ini untuk anggota A. Nah, terus kalau yang anggota D yang belum masuk angka apa? 1 sama 9. 1 sama 9. Nah, kan masih banyak ini angka ini. Angka yang belum masuk nih angka berapa? 4 ya. 4, 6, 8, 10. Ini gimana, Kak? Nah, karena ini semestanya, jadi dia berada di luar karena bukan anggota dari A maupun dari anggota B. Jadi apa aja tadi yang belum? 1 sudah, Kak. 2 ada, 3 ada, 4 nih belum ada. Kita tulis terus sembarang dengan titik. 4, 5 udah masuk belum? 5 sudah. 6 belum ya? 6. 7 ada nggak? 7 sudah. 7. 8 belum ada ya? 8. Terus 9 sudah masuk di anggota D. Udah 10 belum ada, kita tulis 10. Nah, 11-nya juga belum ada, kita tulis seperti ini. Nah, kita dapat menggambarkan diagram Venn seperti ini ya. Mudah sekali kan diagram Venn? Nah, sangat mudah sekali. Sampai sini paham kan cara menggambar diagram Venn? Kita harus tentukan satu-satu terlebih dahulu biar lebih mudah. Sehingga ini termasuk apa tadi gambar seperti ini gambarnya? Termasuk himpunan saling berpotongan karena ada anggota A, ada anggota B yang sama seperti itu. Oke. Nah, tadi materi yang sudah sedikit kakak sampaikan. Materi ini sebelum kita tutup, sebelum kita selesai pada pelajaran kali ini yang kakak sampaikan, kita diskusi dulu sedikit ya. Apa aja tadi yang sudah kita ajarin? Apa aja? Himpunan kosong. Apa himpunan kosong itu? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya kayak gitu lagi, kayak seperti ini. Misalnya ini ya, nggak ada isinya. Tuh, itu himpunan kosong. Terus yang kedua ada apa tadi? Himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu anggota semua yang ada. Terus yang terakhir ada apa? Kita membuat diagram Venn. Ada berapa macam tadi diagram Venn? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Himpunan sama. Terus ada himpunan apa lagi? Himpunan bagian. Lanjut, ada himpunan apa lagi? Himpunan berpotongan yang tadi kita jelaskan terakhir tadi juga himpunan berpotongan. Terus yang selanjutnya ada himpunan saling lepas. Oke, tadi sedikit materi. Tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa belajar terus ya pokoknya. Oke, mungkin sedikit itu aja dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.